Ya, halo all men, Om, Young Lady, dan yang menyaksikan tayangan ini. Berjumpa kembali dengan Yankee Charlie 8 Alpha Oscar. Semoga Om dan yang menyaksikan tayangan ini semuanya sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dan semua urusannya beres. Nah, kali ini saya berada di Jakarta, tepatnya di kawasan Blok M Square, ya, di Jakarta Selatan. Dan di samping saya sudah ada Om Irsan, Yankee Charlie Zero Oscar Sierra Tango. Nah, beliau adalah seorang amatir, salah seorang amatir yang ada di Indonesia, yang begitu concern dan begitu perhatian kepada kegiatan-kegiatan amatir, baik kegiatan amatir yang ada dilakukan sebagai kegiatan di X maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kali ini saya akan menanya-nanya kepada beliau, karena beliau salah seorang juga penggagas, ya. Ada kegiatan yang namanya BOTA, ya, Beaches on the Air, yang akhir-akhir ini menjadi, bisa dikatakan, viral di kalangan sebagian amatir, dan menjadi banyak teman-teman amatir yang tertarik ikut pada kegiatan BOTA, Beaches on the Air. Dan beliau adalah seorang yang bisa dikatakan pertama, ya, termasuk yang pertama memperkenalkan di antara beberapa rekan yang lainnya, memperkenalkan BOTA di Indonesia. Baik, selamat pagi, selamat siang Om Irsan. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, karena kita masih mematuhi protokol, maka mungkin saya aja yang Ya. yang buka. Oke. Nah, ini Om, Ya. saya mau nanya ini, dan mungkin Om dan pemirsa di rumah mungkin ingin mengetahui atau mungkin pernah mendengarkan istilah BOTA, Beaches on the Air. Sebenarnya seperti apa itu, Om? Ya. Jadi BOTA atau Beaches on the Air itu awalnya sebetulnya memang ini berasal dari Spanyol, ya, dari Spain, dan di sana pertama kali digagas oleh salah seorang amatir radio dari Spanyol, ya, berkosan Eco Chaliwan Chali Whiskey. Beliau namanya Diego. Nah, Outman Diego ini salah satu yang memang pertama kali menggagas, terus juga beliau membuat satu sistem yang berlaku secara internasional, dan juga memang dipopulerkan oleh teman-teman seluruh dunia. Jadi BOTA worldwide atau BOTA internasional. Nah, di Indonesia ini kelihatannya sudah dua tahunan, ya, 2-3 tahun, tapi hanya beberapa persen saja dan beberapa teman saja yang memulai kegiatan BOTA, Beaches on the Air. Yang kita mengenal ada BOTA, ada SOTA, Summit on the Air, ada POTA, ya, Park on the Air, dan juga yang paling pertama itu IOTA, ya, Island on the Air. Nah, BOTA ini memang setelah beberapa kali teman-teman aktivasi, ya, ada Yankee Charlie itu Victor Oscar Charlie, Om Gali di Jogja, ada Om Rio Yankee Charlie Zero Alpha Uniform Whiskey yang sedang portable di Call Area 4 Bengkulu, dan ada juga Om Dev Yankee Charlie 5 Yankee Charlie di daerah Riau, Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, untuk di Call Area Zero bisa dikatakan saya yang pertama kali mengaktifasi pantai. Nah, jadi Beaches on the Air ini kaitannya dengan pantai. Jadi aktivasi atau kegiatan on the air yang dilakukan rekan-rekan amatir radio di pinggir pantai. Dan memang di Indonesia, karena kita punya negara kepulauan, ya, kita adalah negara kepulauan, dan ada sekitar 14.000 pulau, ya, di Indonesia, ya, katakanlah itu yang informasi yang saya dapat, berarti ada 14.000 pantai yang sangat mungkin untuk diaktifasi. Nah, sistem dari Beaches on the Air ini secara internasional itu sudah diterapkan oleh rekan-rekan, ya, mereka punya website sendiri, dan mereka juga ada beberapa 3 kategori. Jadi
Kategori aktivator itu adalah yang mengaktifasi pantai atau melakukan aktivasi on the air di pinggir pantai. Ada kategori chaser itu yang mengejar stationnya, station Bota yang melakukan aktivasi di pantai. Dan satu lagi adalah sponsor. Nah, sponsor ini adalah individu atau person yang mensponsori kegiatan Beaches on the Air, aktivasi Bota. Oke, baik Om. Ya. Kalau yang ada kan ada 3 tadi ya. Ya. Ada 3. Yang pertama ada aktivator Ya. atau yang mengaktifkan pantainya. Kemudian ada chaser Ya, yang mungkin ikut check-in, istilah kerennya gitu ya ya. betul. Kemudian ada sponsornya. Ya. Ya. Nah, yang ketiga itu gimana syaratnya gitu Om? Atau apa yang secara khusus apa yang mereka kerjakan? Ya, tiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Ya, jadi kalau untuk aktivator ini ya saya sudah melakukan tiga-tiganya kebetulan. Ya. Jadi katakanlah pertama saya sebagai chaser. Chaser itu adalah mengejar station. Saya ikut-ikutan juga dengan rekan-rekan lain ya memburu station. Ya, katakanlah memburu station Yankee Charlie 5, Yankee Charlie di Riau. Atau yang sekarang nih hari ini nih ya, Yankee Bravo 1, Juliet Yankee 5 yang sedang portable di Call Area 7 di Kalimantan Selatan. Nah ya, terus dengan sebagai chaser itu yang tentu saja setelah saya sudah log, sudah mendapatkan station tersebut, saya menginput data log saya ke dalam sistemnya Bota Internasional. Nah, itu. Nah, kalau misalkan saya sebagai aktivator, yang pasti tentu saja adalah mengaktifasi atau saya melakukan on the air di pinggir pantai, ya. Dan tentunya saya akan diburu atau di-pile up oleh seluruh rekan-rekan, baik yang di amatir radio di Indonesia atau dari luar negeri. Ya, yang sekarang ini sebagian besar adalah di Indonesia. Gitu ya. Kalau saya sebagai sponsor, nah saya sudah beberapa kali juga mensponsori beberapa pantai yang diaktifasi oleh rekan-rekan. Rekan-rekan tinggal minta sama saya, Om Ihsan tolong sponsori pantai saya. Nah, jadi saya tinggal mencari tahu keberadaan pantai tersebut. Gitu. Oke. Jadi Om, misalnya chaser misalnya. Nah, chaser kerjanya hanya mana itu? Ya, kalau chaser hanya tentu saja dia mengejar station, ya dia akan mencari tahu hari ini ada station yang aktivasi siapa, gitu, di pantai mana, pada hari apa dan jam berapa, dan juga di band apa. Oke, jadi istilahnya chaser itu mencari aktivator dan seperti di Nusantara Net barangkali ya. Check-in gitu. Ya, bisa juga dikatakan itu check-in ya, dan aktivator bisa dikatakan juga sebagai NCS. Gitu. Lantas apa keuntungannya menjadi aktivator dan jadi chaser? Ya, kalau keuntungan dari aktivator, chaser ya, dan mungkin juga sponsor. Tapi untuk aktivator dan chaser yang tentu saja ini dua kegiatan yang sebetulnya sama ya, sama-sama adalah kita ini di amatir radio ini kan ini merupakan hobi dan juga kesenangan ya, dan suatu ketertarikan teman-teman untuk bagaimana dia mengejar satu station gitu. Bukan berarti mengejar station ini kita harus berlomba-lomba seharus saya yang pertama, bukan. Tapi bagaimana kita tantangannya adalah mendapatkan station tersebut ya. Caranya mungkin teman-teman lebih paham, tapi juga saya menghimbau juga kalau bisa ya kita lakukan dengan sportif mungkin gitu kan. Nah, jadi selain mendapatkan session itu, nantinya kita akan mendapatkan award. Ya, ada awardnya. Ada awardnya. Jadi beberapa poin tertentu setelah mendapatkan satu pantai kita mendapatkan misalkan 1 poin. Nanti ada akumulasi beberapa poin, nanti kita akan mendapatkan award. Itu baik berlaku pada aktivator dan juga chaser. Gitu. Kalau chaser, kalau mau mendapatkan award, kalau di chaser minimal berapa yang dikumpulkan poin? Nah, untuk yang di Bota Internasional ini ya, karena kita masih mengacu pada sistem yang dilakukan oleh Bota Internasional,
Itu saya melihat untuk poin yang didapatkan itu paling tidak minimal 10. Baru Ya, bisa 10 dapat mendapatkan awardnya. award. Untuk chaser gitu. Ya, chaser. Dan juga nanti juga aktivator pun ada. Aktivator itu leader award namanya, leader award. Leader award. Ya, jadi leader award, bukan aktivator award ya. Saya juga kurang tahu. Ini memang ini yang namanya, yang menamakan ini si Diego nih, Mr. Diego yang dari Spanyol ya. Eko Caliwan, Cali Whisky. Berapa poin itu, Om? Kalau tidak salah sama juga 10. Ada 10, ada 50, ada 100. Nah, jadi ada tapi itu memang kita harus mengklaim ya di dalam web sistemnya Bota Di itu Bota, kita harus klaim namanya award-nya. Itu juga privilege-nya si admin Bota ini yang akan mengecek dan memvalidasi. Benarkah tidak kita sudah mengumpulkan poin-poin tersebut? Kalau memang sudah cukup poinnya, maka akan dikonfirmasi untuk awardnya. Oke. Dan ada yang disebut sebagai sponsor gitu, Om. Ya, sponsor. Terus gimana sponsornya? Atau kalau misalnya ada teman-teman yang berminat jadi sponsor, apa bagaimana syaratnya gitu? Nah, kalau sekarang ini yang kita masih mengacu sistem Bota Internasional untuk sebagai sponsor ya, seperti saya, pengalaman saya sponsor itu kita ada namanya di Bota itu adalah point B sales. Jadi point B sales ini sebagai sponsor kita mendonasikan sejumlah nominal uang ya, ditransfer langsung ke rekening PayPal-nya admin Bota Internasional Diego. Itu 9,9 euro, 9,9 euro. Katakanlah 10 euro ya. 10 euro ya, teman-teman tinggal konversi aja ke rupiah. Tetapi masalahnya sekarang memang untuk pembayaran sistem internasional, payment internasional ini menggunakan PayPal. PayPal ya. Jadi 10 euro ya kita kirim dengan PayPal. Mungkin yang paling mudah itu dengan kartu kredit gitu ya. Nah, seperti pengalaman saya itu konversinya itu sekitar dengan biaya admin itu 214.000 tuh Om Andri. Oh, sekitar 214.000 ya. Saya udah dapat tagihan ya soalnya kan. Gitu. Dan itu diterima langsung oleh Diego. Nah, dengan itu dikonversi ke poin B-sales itu sejumlah 1.000 ya. 1.000 poin B-sales. Nah, kalau dengan 1.000 itu kita sudah punya tabungan 1.000 itu kita bisa mensponsori satu aktivasi pantai. Nah, yang memang uniknya kalau kita mensponsori pantai di Indonesia itu kita nih sebagai orang Indonesia mensponsori pantai di Indonesia itu 200 poin. 200 poin. Jadi kalau misalkan 1.000 kita pakai untuk sponsor itu ada 5 pantai. Gitu. Tapi kalau orang asing yang mensponsori pantai Indonesia malah 100 poin. Saya juga bingung itu kenapa. Poin. Oh, beda Ada beda perlakuan itu. Makanya itu yang kita belum tahu ininya gitu. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Lantas kalau misalnya dari sponsor apa ada kayak penghargaan, awardnya? Kalau chaser sudah ada awardnya, gitu. Betul. Aktivator ada awardnya. Nah, bagaimana kalau sponsor gitu? Apakah sponsor ada awardnya? Dan apakah sponsor harus juga menjadi aktivator atau chaser gitu? Atau hanya bisa kalau misalnya mau jadi sponsor aja tanpa ada aktivatornya atau tanpa menjadi sebagai aktivator atau sebagai chaser, apa bisa gitu, Om? Nah, saya jawab yang terakhir ya. Nah, kalau apakah kita perlu menjadi suatu kalau kita dengan sponsor itu kita perlu jadi chaser atau aktivator? Sebetulnya tidak perlu, gitu ya. Sebetulnya tidak perlu, bisa jadi sponsor aja. Tapi juga kalau misalnya kita mau lakukan tiga-tiganya juga bisa. Nah, jadi dengan kita menjadi seorang sponsor, kita bisa jadi juga aktivator sekaligus dengan chaser. Nah, terus yang pertama itu pertanyaan gimana Om Andri? Apakah misalnya yang sponsor itu bisa mesti jadi chaser dan mesti jadi aktivator? Oh iya, tadi saya sudah jawab bahwa tidak perlu harus jadi ketiga-tiganya. Kalau memang teman-teman sangat murah hati dan memang bisa dan punya kelebihan untuk mensponsori pantai-pantai bisa. Nah, nanti kita coba juga nanti di Indonesia ya Om Andi ya. Gitu, kita ada rencana juga nih gitu. Jadi kalau awardnya sebagai sebagai sponsor
Ya, sebagai sponsor saya belum menemukan menunya sebagai dapat awardnya ya. Saya belum menemukan. Tapi katanya sih ada beberapa seal aja teman-teman katanya ada. Tapi kalau melihat saya sih melihat ini lebih kepada prestis, Oman. Jadi lebih prestis. Teman-teman di dalam web itu ada terpampang menu sponsor, di situ nanti ada namanya, ada call sign-nya, ya kan, ada foto kita bisa dimasukkan situ. Karena jangan lupa kita harus bikin account ya di dalam webnya Bota Internasional itu kita harus punya account. Jadi untuk menjadi sponsor misalnya ini tidak mesti kita harus sebagai aktivator dan juga tidak mesti kita harus jadi chaser. Tapi kalau mau jadi aktivator dan chaser silahkan gitu. Ya, malah lebih bagus lagi gitu. Lebih bagus lagi. Gitu. Oke, baik Om. Dan tidak ada lagi. Ada beberapa sih pertanyaan yang muncul karena ini kegiatan Bota merupakan bisa dikatakan satu fenomena tersendiri ya. Ada semacam euforia. Teman-teman ketika mendengarkan stasiun Bota itu kalau kita dengar di frekuensi banyak teman yang sudah standby, bahkan sudah di sana gitu menunggu stasiun aktivator muncul gitu. Bahkan ada yang dengan senang hati menjadi dalam tanda petik stasiun relay gitu. Ya. Jadi untuk kegiatan Bota ini mungkin kalau di Indonesia ada hal yang menarik pada kegiatan ini Om. Karena tadi animo teman-teman untuk mengikuti Bota baik yang mendaftarkan di web Bota maupun yang mungkin belum sama sekali, tapi yang jelas kalau mendengarkan stasiun Bota mengudara mereka semangat, sangat antusias. Apa ada pesan-pesan Om? Karena kalau saya amati itu teman-teman yang mendengarkan stasiun Bota ada yang Om ada nggak kisel karnya Om gitu. Loh kenapa kita tidak didahulukan? Kenapa stasiun Bota didahulukan gitu? Nah gimana itu Om? Jadi memang benar katanya Om Andri bahwa memang keberadaan Bota ini sangat unik ya. Dan memang kegiatan ini memang sedikit banyaknya juga merebut perhatian para teman-teman amati radio, terutama yang senang teriak-teriak ya. Gitu. Saya juga senang teriak-teriak, tapi juga mungkin cara kita mengekspresikannya berbeda gitu. Nah, jadi mungkin saya melihat begini ya, dengan teman-teman punya kegiatan tersendiri tentang untuk mengejar stasiun Bota. Tentunya kita harus memperhatikan operating prosedurnya Om Andri, prosedurnya, cara memanggilnya, bagaimana supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Makanya memang kami, saya juga kan salah satu dari yang tadinya adalah Outman Council ya, Outman Council Bota di Indonesia. Sekarang itu lebih kepada admin dari Bota Indonesia. Ya kita sih memang sering, kami punya WA group ya, ada sekitar hampir 200 kalau nggak salah Mandri ya. Sudah mulai merambah sampai hampir 200. Dan kami selalu menghimbau kepada rekan-rekan ya, ini Bota ini ada juga teman-teman yang beroperasi atau working in QRP. Jadi menggunakan power yang kecil Mandri. Jadi 5 sampai 10 watt. Dengan untuk SSB. Jadi teman-teman yang menggunakan QRP station itu dia tidak akan mungkin bisa juga terdengar oleh rekan-rekan lain. Ya mungkin karena faktor propagasi juga. Bisa jadi dia tidak terdengar pada saat dia beroperasi pertama kali. Nah memang itu adalah tantangan ya, challenge juga untuk kita sebagai chaser yang mengejar Bota activation di suatu pantai. Dan itu memang harus disikapi juga dengan teman-teman yang jangan juga mungkin powernya besar-besar ya. Kalau bisa power standar lah gitu. Jadi sesuai dengan kelas tingkatan masing-masing. Cuman bukan berarti kalau yang penegak itu bisa power gede-gede gitu ya. Ya power standar aja. Di sini kita triknya adalah kita juga bagaimana kita mengejar stasiun Bota yang sedang aktivasi, mengikuti propagasi, jangan KRO. Terus juga sebagai aktivator, sebagai chaser ya tentunya kita kalau bisa memang setertib mungkin gitu. Itu harapannya sih gitu. Mudah-mudahan memang ada panggilan terarah nih untuk teman-teman yang sudah punya akun Bota. Itu pun sebetulnya menjaga untuk agar teman-teman tidak terlalu
tidak terlalu bertumpuk-tumpukan. Iya, iya. Dan saya sekarang sedang mengarahkan rekan-rekan untuk working in split, Iya. Om Andri. Working Apa in itu split. Om working in Nah, split? jadi working in split mungkin banyak rekan-rekan yang belum paham ya kan. Kayak di frekuensi itu sebetulnya kita kalau menggunakan radio yang sudah ada feature untuk splitnya, jadi kita adalah frekuensi kita receive dan frekuensi transmit kita RX dan TX kita tuh berbeda. Berbeda. Jadi katakanlah kalau di luar negeri ini sudah sangat umum sekali, sudah sangat familiar sekali dipakai, dipergunakan. Misalkan untuk kita kalau selisihnya antara frekuensi RX dan TX itu 5 kHz atau 5 kC ya istilahnya teman-teman. Misalkan kita receive di 7.160 Ya, misalnya ya. Nah, kalau transmitnya di 7.165 Ya. itu up 5, itu selisihnya 5 kHz atau 5 kC. Bisa juga di bawahnya. Jadi QX ini kan kalau di bahasa Q codes-nya itu QXX, kilo Sierra X-ray, kilo Sierra X-ray up, misalkan 5, Ya. bisa juga 5 to 10 berarti Ya. 5 sampai 10 kHz, Ya. atau misalkan down 5 itu dia di bawah. Oke. Seperti itu Om Andri. Oke. Berarti ada disarankan untuk bekerja secara split. Iya, Dan memang kalau amatir-amatir dari luar itu memang sudah familiar dengan bekerja secara Jangan split. sampai ada chaos, jadi kadang-kadang kayak ada chaos gitu ya, tumbuk-tumbukan, tiban-tibanan, yang kasihan yang power kecil ditiban sama power yang besar. Iya. Atau ada teman-teman bilang istilahnya gajah, Gajah. gajah datang dihajar semua Dihajar tuh, semua. itu, yang kecil-kecil ya. Oke. Oke, baik Om Irsan, terima Ya. kasih banyak. Mungkin ada satu lagi yang tersisa, khususnya teman-teman yang berminat untuk jadi aktivator gitu. Apa ada pesan-pesan khusus sehingga dalam proses atau kegiatan botanya berjalan lancar? Apa sebaiknya yang dimiliki oleh aktivator sebelum mengaktifkan satu pantai, dan juga ketika mereka menghandle pile up bisa dihandle dengan baik, dengan tertib gitu? Iya. Jadi begini, untuk teman-teman menjadi aktivator ya. Ya. Saya juga sempat sekali menjadi Ya. aktivator. Ini any mode ya, semua mode. Ya. Terutama khususnya adalah SSB atau phone. Ya memang ini kegemaran rekan-rekan kita ini adalah teriak ya, Ya. atau suasana yang sangat hingar-bingar gitu ya. Kita memanggil dan tentunya kita akan sebagai aktivator kita akan mendengarkan. Ya. Kita mungkin akan di pile up. Jadi Iya. buat teman-teman yang baru, tentunya yang mungkin belum terbiasa ini kan kebanyakan khusus di HF ya, Iya. di HF frekuensi, supaya kita lebih banyak juga berlatih juga untuk mendengarkan pile up itu ya. Karena kita sebetulnya menghimbau ini kalau bisa teman-teman chaser itu memanggil dengan full call sign. Iya. Iya. Tapi kebanyakan adalah beberapa hanya teman belakangnya aja, safiknya aja. Iya. Nah, tapi tidak masalah ya. Memang biasanya kita mendengarkan station yang paling jelas, Iya. station yang paling jelas dulu sebetulnya gitu. Tapi tadi ada beberapa trik ya, tadi Iya. seperti kayak walking in split, ya. Terus mungkin ada tekan-tekan yang pemanggilan per call area gitu. Kalau pemanggilan terarah direct itu bisa jadi ya saling berebut. Iya. Ya makanya kita usahakan lah. Iya. Tadi yang saya sudah sampaikan tadi ya, walking in split atau pemanggilan per call area. Nah itu jadi sesuai dengan operating prosedur. Kalau memang belum terbiasa pile up, mungkin bisa dibantu, bisa minta tolong untuk teman-teman atau lokalnya yang mungkin sudah terbiasa nih Om Andri, sudah terbiasa di HF atau terbiasa sebagai NCS, mungkin bisa mendampingi atau juga karena kan kita ada kesibukan ya, sedangkan kita menerima panggilan station terus kita harus menginput menginput di laptop atau catat secara manual. Nah itu perlu suatu trik-trik khusus, dan memang jam terbangnya kita sebagai seorang amatir radio juga akan mempengaruhi. Jangan sampai nanti ada beberapa station yang tidak masuk atau tiba-tiba laptopnya rusak, error gitu, crash, atau bagaimana gitu. Jadi sebaiknya ada di temannya lah, gitu, sebaiknya berdua gitu ya. Saya pikir untuk kondisi pandemi sekarang masih oke lah, 2 atau 3 orang teman yang bisa membantu.
ya tidak hanya sendirian, Ya. sehingga nanti kalau ada apa-apa pun nanti di lokasi di TKP kita Tidak terlalu kewalahan ya, tidak menangani. kewalahan bisa Ya. membantu Ya. ya. Mudah-mudahan juga sebelum itu juga aktivasi ya. Ya. Dia bisa juga menginformasi kepada pengurus-pengurus lokal gitu, pengurus-pengurus lokal terdekat ya bahwa ada aktivasi BOTA. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut belajar. Ya. Jadi ada kita- proses pembinaan Om, Ya, ada proses pembinaan, proses edukasi di situ. Sehingga ya yang pinter bukan kita aja nih. Iya. Om Andri juga mungkin juga sering kan gitu. Jadi kita juga biar teman-teman yang lain juga tahu gitu kan. Jadi biar sama-sama tahu. Iya. Jadi sama-sama enak juga. Sama-sama gitu. enak. Oke, baik. Terima kasih banyak Om Irsan sudah memberikan ke kita banyak informasi mengenai kegiatan BOTA atau Iya. Business on the Air. Tadi sudah disampaikan untuk BOTA ada yang namanya aktivator atau dalam bahasa kerennya sebagai NCS begitu. Iya. Kemudian ada chaser ini yang memburu kalau ada stasiun BOTA yang ada dia cari. Dan bahkan juga ada chaser yang mungkin belum menjadi anggota BOTA, mungkin Iya. sebaiknya mendaftar di BOTA, Iya. di websitenya BOTA, dan ada juga disampaikan ada sebagai sponsornya. Nah, sponsornya ini yang berfungsi untuk mengaktifkan pantai yang akan dipakai untuk aktivator untuk mengaktifkan pantai di sana. Baik, terima kasih Om Irsan sekali Iya, lagi, sama-sama. dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi Om dan bagi yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informasi yang memadai Ya. untuk mengenai apa itu BOTA. Ya. Sekali lagi terima kasih sekali Om ya, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, dan yang pemirsa Om yang menyaksikan tayangan ini terima kasih sekali lagi. Di sini Yankee Charlie Alpha Oscar dan Yankee Charlie Oscar Seratinggo mengucapkan terima kasih dan 73.